Gue adalah orang yang bingung banget kenapa orang-orang pada suka sama Demon Slayer. Dan makanya gue penasaran dan gue mikir datang gak ya, nonton gak ya. Akhirnya gue coba untuk nonton versi filmnya karena gue udah tergopo-gopo mau ngikutin versi animenya ya, versi seriesnya. Dan sekarang Demon Slayer kayaknya ini anime modern terkini yang sangat digemari gitu. Jadi gue nonton dan ya gue memantapkan diri apakah gue sekarang fans dari Demon Slayer. Tapi ini kan karena kan film ya, ini film Demon Slayer Infinity Castle Part 1 itu kan bakal jadi 3, jadi trilogi dimana Part 1, Part 2, Part 3. Nah di film ini itu Upper Moon level 3 si Azaka itu benar-benar kayak bug bibuk banget sama si Tanjiro dan teman-temannya. Jadi ini dapat poster juga tuh kayak ini. Gue seneng banget konsep Infinity Castle kayak gini buat para penonton dari Doctor Strange, Marvel Cinematic Universe kayaknya ini udah gak asing karena ini kayak mirror dimension dan sebagainya. Gue suka konsep yang dibikin sama Muzan ya. Gue jadi ingat, wah gue bangga dengan diri gue sendiri. Gue jadi tahu istilah Upper Moon, Muzan, Tanjiro. Film ini tuh sebenarnya buat teman-teman yang gak ngikutin apakah se-overrated itu, apakah orang sebagus itu sampai ada yang bilang kasih skor 1000/10. Itu kan terlalu bias kan sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngikutin Demon Slayer tapi pengen lihat perspektif review yang nggak bias dan jujur dan dari orang yang newbie banget nih, bapak-bapak newbie dari Demon Slayer, nonton ini gue bakal berikan review sejelas-jelasnya. Tentu ini film ini bagus, tapi tentu ada juga kekurangan kalau gue lihat dari segi sebuah karya film yang ada di layar lebar. Dan Demon Slayer Infinity Castle ini adalah salah satu film anime, menurut gue ini film Jepang terpanjang dengan durasi 2 jam 35 menit, hampir 3 jam. Dan banyak banget gue lihat di komen di review-review orang nahan pipis, nahan kencing, nahan ke toilet gara-gara ini agak kelamaan gitu. Jadi itu sedikit koreksi untuk film Demon Slayer. Tapi gue mau pamer lagi, ini gue dapet Gyu. Gila, ini gue baru tahu karakter Gyu setelah nonton Infinity Castle dan ternyata kepribadiannya gue banget. Jadi pas banget pin ini gue dapet Gyu, dan Gyu itu kan gue seneng karakternya yang gak banyak bacot, tebas-tebas aja, gak banyak ngomong gitu. Dan gue salah satu orang sebenarnya kalau di dunia asli gak suka banyak ngomong gitu. Jadi setelah nonton Demon Slayer Infinity Castle Part 1, gue meyakinkan diri untuk mulai nonton versi animenya karena sebagus itu. Karena studio yang bikin ini kan Ufotable ya kalau nggak salah. Ufotable. Gue suka gimana konsep visualisasinya, sinematografinya tuh era sekarang banget gitu ya. Dan gue sebenarnya nunggu yang Naruto the movie yang terbaru ya sebenarnya. Karena gue fans Naruto ya, bapak-bapak ini sebenarnya gue tuh fans Naruto dari awal, dari kecil, dari ngaji pun sambil nonton Naruto plus juga nonton One Piece gitu. Jadi gue nggak sempet nih nonton anime-anime kekinian yang sekarang ternyata udah maju banget. Oh terakhir gue nonton One Punch Man, Solo Leveling juga gue nonton, tapi itu kan versi ini ya, versi buatan Korea dan gabungan dengan Jepang ya kalau nggak salah. Tapi gue suka. Tapi ini level Demon Slayer levelnya beda banget ya. Mungkin ini versi movie kali ya. Tapi gue sempat nonton 2 episode awal dari Demon Slayer juga nggak jauh-jauh beda gitu. Apakah yang bikin juga studio Ufotable apa enggak? Koreksi kalau di bawah. Tapi gue suka konsep dari film ini itu bug big book dari awal. Gue suka film tuh yang nggak bertele-tele gitu. Bug big book. Tapi nanti ada beberapa tanda petik yang gue mau kritisi dari film ini. Yang pertama gue suka dari film ini dari awal kita diperlihatkan gimana konsep Infinity Castle buat penonton baru yang gak ngikutin Demon Slayer. Ya buat kalian yang baca manga dan juga anime ya gak ada urusan, kalian udah tahu gitu. Buat kita yang newbie ini yang pengen nonton ikut keseruan FOMO kayak gitu, oh gimana sih Infinity Castle? Ternyata dijelaskan bahwa Infinity Castle tuh kayak dunia yang dibikin sama Muzan, di mana di situ ada iblis, Upper Moon, levelnya bakal dicari, ketemu, semua orang berantem sana sini, jadi chaos. Ini kayak multiverse war ataupun chaos, bener-bener chaos magic man. Di mana-mana ada pertarungan, di sini hero 1, hero 2, di sini Demon Slayer corpsnya tuh di mana-mana dibagi. Dan Tanjiro sama Gyu ini yang menjadi plot utama di akhir film nanti yang akan bertemu dengan Upper Moon level 3. Ya tentunya kalian tahu Azaka ya. Azaka di mana di sini mendapat spotlight yang sangat tinggi. Dan gue agak nge-lag sebenarnya di akhir film itu, di mana Azaka ternyata yang udah gue benci yang di awal gini baru ya. Kalian jangan bully gue ya. Ini gue baru. Gue belum kenal Azaka itu siapa. Ini siapa bocah-bocah kok banyak tato kayak ini, kenapa ini gitu. Apakah levelnya kayak musuhnya One Punch Man kayak gitu. Jadi gue nonton dan gue seneng
kekuatannya tuh udah levelnya udah ya upper moon level 3 tuh udah tinggal 3 besar gitu ya. Jadi wah ini keren banget gitu. Tapi ketika dia masuk ke flashback, gue merasa itu too much ya, agak terlalu berlebihan gitu. Karena memang gue belum relate dengan karakter ini, sedihnya tuh gue belum dapet gitu. Barulah setelah itu oh kayak gini latar belakang kata, nggak yang sampai wow nangis kayak gitu berkaca-kaca ngelihat masa lalu Gazaka, nggak. Karena dia sosok villain di sini. Kecuali nanti Tanjiro-nya sempat mungkin tergeletak, dibalikin ke masa lalu yang sedih, mungkin gue bisa agak sedikit relate. Tapi ini Azaka sekedar nyeritain aja kenapa dia jahat, tiba-tiba dia jahat, ternyata bla keluarga. Kayaknya nggak perlu non spoiler lagi, semuanya mirip kayak di versi mangganya. Tapi bedanya di film itu lebih luas, ceritanya dieksplorasi lebih luas lagi. Untuk sutradaranya adalah si Mr. Haruo Sotozaki, di mana dia adalah sutradara dan diproduksi oleh Ufotable dan ditulis oleh anggota staff studio. Mungkin kalian ngerti lah siapa orang-orang ini, tapi gue familiar lah dengan orang-orang yang bikin-bikin kayak gini dan ngerti konsepnya. Tapi Ufotable sih gue baru denger nama ini, maaf gue kuper, tapi keren banget guys. Dari awal sampai akhir pertarungan bug big booknya, CGI-nya, sinematiknya, pergerakan animenya itu modern banget. Gue merasa agak makin tua gitu ngelihat pergerakan dan juga modernisasi dari dunia anime dari Jepang ini luar biasa ya dari awal sampai akhir. Dan gue kebetulan di hari yang sama setelah nonton Merah Putih One for All, wow. Kebanting banget gitu. Dimana One for All katanya modalnya 6,7 miliar gitu. Sedangkan ini modalnya katanya 6,3 triliun. Jadi sama-sama kepala 6. Wow. 6,3 triliun udah sangat-sangat worth it untuk film ini. Tapi yang gue suka di sini kita bahas tentang filmnya, ceritanya. Dari awal kita lihat kan pertama Infinity Castle ini kan gimana berubah-berubah, Muzannya gimana gitu. Dan tiba-tiba datang si karakter, gue harus baca ya karena gue nggak tahu di karakter. Tiba-tiba datang karakter Shinobu. Nah Shinobu ini datang depan pintu yang di beberapa castle itu nyium jerah, bau darah. Pas dia buka jeglek, datang tuh upper moon. Gue nggak tahu Doma tuh upper moon level berapa guys? Level 2 atau level 3 juga? Gue nggak paham gitu. Tapi tiba-tiba dibuka pintu ada tuh Dajjal ya, terus lagi makanin orang, gila di situ gue merinding. Apalagi pas si Shinobu itu pas mau nyelamatin salah satu korban dari Doma itu, langsung sama kipasnya cak langsung. Wah langsung buyar, gila dari awal aja ekspektasi itu dikasih tinggi, bub tegang banget tuh tinggi, anjir. Dan skip kemudian kita melihat pertarungan antara Shinobu dan juga Doma. Ya pertarungannya epic lagi-lagi tapi diselipkan dengan beberapa flashback dan setiap pertarungan itu selalu ada flashbacknya ya guys ya. Dan di sini kita melihat bagaimana pertarungan dan gue makin yakin karakter Upper Moon Doma ini tuh udah levelnya udah tinggi banget, bahkan dia sampai akhir film pun belum tewas gitu. Semoga aja ini bukan spoiler karena gue lihat di manga pun ada kayak gitu guys. Jadi untuk apa gue menahan-nahan gitu. Jadi ini intinya kayak gitu dan gue suka penggambaran dari Doma ini dimana dia nanti di part 2 kayaknya gue berharap sih part 2 dia tewas ya. Dan itu kan ada anak muridnya si Shinobu ini kan setelah itu datang, gue nggak yakin dia bisa mengalahkan si Doma itu ya guys ya. Gue nggak tahu kalian teman-teman yang baca manganya, gue nggak suka baca manga sebenarnya. Di nonton anime itu gue paling anti sama manga karena gue udah tahu bocoran duluan baru setelah itu nonton animasi. Gue suka nonton animasi yang nggak kena kebocoran dari manga. Tapi ini benar-benar kayak agak unik ya kepribadian gue karena semua orang suka baca manga terus baru nonton animasinya. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue nonton animasinya dan nggak mau baca manganya dan gue anggap manga itu spoiler gitu. Meskipun ya gue sering ngintip-ngintip sedikit gitu. Tapi pertarungan antara Shinobu dan juga Doma ini epic banget dan ini di seluruh film salah satu pertarungan yang menurut gue chemistry dan juga sedihnya itu dapet justru adalah pertarungan antara Shinobu dan juga Doma. Dibandingkan dengan Tanjiro, Giyu dan juga si Azaka itu, gue lebih dapet pertarungan sama si Doma ini guys. Karena meskipun Shinobu ini tergolong di versi animenya katanya juga karakter lemah, tapi di sini gue seneng tuh kayak alur-alurnya tuh kayak Naruto gitu ya, dimana di awal-awal lemah kayak kalah, tiba-tiba dia kalah, patah tulang, bangkit naik lagi, itu gue suka. Konsep kayak gitu gue suka, dimana dia akhirnya ya meskipun di luar ekspektasi tiba-tiba diserap kayak gitu. Tapi gue suka gimana juga emosionalnya dia berserah. Itu gue sempet agak berkaca-kaca tuh yang sana. Setelah pertarungan antara kedua tadi, sekarang kita lanjut lagi. Ternyata di salah satu titik momen Infinity Castle lainnya itu ada pertarungan dari Zensu dan juga Kaigaku.
Zenitsu ini itu karakter juga favorit katanya di Demon Slayer. Nah di sini gue juga cukup suka tapi nggak yang wah banget, tapi buat orang-orang yang ngikutin karakter Zenitsu ini pasti keren ya, karena ini kan yang jadi iblis tuh mantan mentornya ya, dimana ini ada ikatan batin dimana gurunya si dua karakter ini tuh tewas bunuh diri gara-gara si kakaknya ini Kaigaku ini kayak jadi iblis gitu. Jadi di sini ada beberapa ikatan emosional yang terjadi. Jadi buat teman-teman yang ngikutin, gue paham banget pasti ini bakal keren banget gimana ceritanya dia bertarung di situ. Mirip banget lagi-lagi kayak di manganya ya. Ini dibikin kayaknya bukan sesuatu hal yang mengejutkan ceritanya, tapi lebih ke mirip banget ceritanya. Tapi di sini kita melihat grafis visualnya yang lebih bombastis, gimana kerennya gitu. Kayak dia datang duduk kayak gitu. Nggak usah bersembunyi, gue tahu lu ada di sana. Gila, itu itu the best banget. Dan yang bikin gue kaget ya lagi-lagi yang itu, untuk orang yang nggak tahu dengan dunia ini, dia tiba-tiba ada satu jurus dia sampai titik kelima nyiptain udah mentok, itu udah limit gitu, udah keren banget dianggap sama si Kaizaku ini. Ternyata si Zensu itu bisa menciptakan sendiri jurus yang keenam. Dia improvisasi, akhirnya gampang banget ngalahin si Kaigaku ini, dan itu luar biasa juga menjadi kayak sebuah pertarungan intermezzo sebelum pertarungan utama. Menurut gue pertarungan antara Zenitsu dan juga Kaigaku menurut gue cukup keren. Sebenarnya di antara cerita-cerita ini banyak sisipan-sisipan kayak penyelamatan, kayak ada kata-kata Murata. Murata itu juga menurut gue keren banget, kayak pemain figuran kan. Menurut gue ternyata kayak pelengkap aja kan, sebenarnya lelucon itu kan. Jadi itu juga gue inget gimana penyelamatan, gimana dia nyari ada satu sosok sisi lain yang punya kekuatan mendeteksi dunia buatan Muzan ini, itu juga cukup keren. Dan banyak juga improvisasi yang menarik di film ini dibandingkan dengan di manganya. Plus juga sekarang kita langsung aja deh bahas pertarungan utama di akhir dari part 1 ini adalah antara Tanjiro, Giyu dan juga Azaka. Nah di sini battle-nya tuh cukup lama. Lamanya kenapa? Karena memang diselipin setiap battle lagi seru-serunya tiba-tiba ada flashback. Itu yang cukup ngeganggu gue di sepanjang filmnya. Kalau di versi pertarungan awal antara Shinobu dan juga Dauma, oke, di situ masih dapet flashbacknya karena memang nggak terlalu berlebihan. Tapi khusus untuk pertarungan Azaka, Tanjiro dan juga Giyu ini, itu menurut gue kebanyakan. Apalagi ini untungnya si Giyu itu nggak ada flashback apa-apa gitu, nggak ada flashback tentang keluarganya. Kalau ada 3 karakter yang pakai flashbackan itu makin pusing tuh. Jadi menurut gue durasi 2 jam 35 menit itu sedikit kepanjangan. Lebih baik ini dibikin 2 jam lebih sedikit, 2 jam 10 menit atau gimana gitu. Karena ini banyak banget yang nahan ke toilet karena memang kepanjangan. Dan gue ngeliat juga di reaksi orang-orang sekitar yang fans dengan dunia ini, ada beberapa momen mereka kayak jenuh kayak gitu nunggu flashbacknya gitu. Karena lebih baik menurut gue flashback si Azaka itu jangan terlalu berlebihan, meskipun memang di manganya kayak gitu ya, tapi ini jangan terlalu berlebihan, tapi cukup beberapa hal-hal yang penting, momen-momen yang sedih aja yang didapetin. Lebih baik kayak gitu daripada lagi tegang-tegang intens jung cut turun lagi membuat penonton kayak lemah, kaget, kayak gitu karena memang akibat beberapa flashback. Tapi salah satu flashback yang gue suka banget adalah flashback si Tanjiro ketemu sama ayahnya yang dia nebas kepala beruang itu membuat gue kayak kaget. Itu amazed banget. Tiba-tiba Tanjiro, perhatikan ya, wah. Gue merasakan kenikmatan nonton anime-anime kayak Naruto zaman dulu awal gitu ya, tahun-tahun berapa ya, 2010-an lah gitu ya. Wah, gue merasakan nikmat itu guys. Jadi gue nggak tahu karena memang di era umur gue sekarang gue tuh nggak punya banyak waktu untuk nonton animenya. Jadi kayaknya filmnya tuh menjadi pelampiasan gue untuk rasa penasaran gue dengan Demon Slayer, dan gue puas sepanjang ini. Kecuali memang lagi-lagi ya, menurut gue durasi yang menurut gue kepanjangan dan flashback yang terlalu banyak yang bikin penonton awam yang baru tuh nggak relate gitu. Jadi ya udah sih, padahal memang dari awal intensitasnya udah bikin cepet banget, tensi pacingnya dung, tapi dengan beberapa flashback ini merasa kayak pacingnya tuh kayak terkesan bertele-tele gitu, sehingga terkesan kayak seolah-olah bikin panjang gitu. Gue ngerti bahwa kayak mekanisme dan juga sistem building karakter, building emotion dari film anime itu emang kayak gini, tapi emang ini kelihatan too much aja gitu, karena memang gue udah sering nonton film-film anime film lain selain Demon Slayer, dan gue ngeliat
celah itu yang mungkin diwajarkan untuk fansnya, tapi semoga ke depan di part 2 ini menjadi pelajaran daripada kalian ngomong iya keren, jangan dengerin, tapi nanti di part 2 diperbanyak lagi flashbacknya gimana gitu. Dan sebagai film pengawal dari trilogi dari Demon Slayer, menurut gue ini jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi ini bagus sebenarnya menjadi landasan cerita untuk nanti di part 2, part 3 nggak bertele-tele lagi. Tapi di satu sisi ini jadi membosankan untuk penonton awal gitu. Jadi kita pengen lihat yang beberapa kayak pengalahan penemuan Muzan tapi tiba-tiba terhenti di sini. Dan itu sih salah satu kelemahan bikin suatu film jadi part 2, part 3, part 1 kayak gitu. Karena memang bakal terpotong dan kepuasan penonton belum memuncak kayak gitu. Ya gitu harus nunggu berapa tahun lagi gitu. Itu aja sih. Yang ketinggalan juga ini scoring gue suka, gue nggak tahu siapa yang bikin gitu, tapi gue suka banget scoringnya di sini, mulai dari kayak setiap adegan-adegan pertarungan intensitasnya dapet. Tanpa scoring yang bagus mustahil gue memuji film ini, karena memang scoring itu sangat mendukung dari sinematografi, dari grafiknya, grafisnya, pertarungannya, dan pedang-pedangnya gimana, sabetannya tuh dapet banget, kayak slow motion itu dapet banget. Chemistry juga terakhir gue belum terlalu dalam, karena chemistry antara Tanjiro Giyu gue suka banget, apalagi chemistry antara Azaka juga, dimana dia pas terakhir nyerah gitu, jangan beregenerasi lagi gitu-gitu, dan ketemu sama kekasihnya itu ngenah juga. Sebagai pengawal dari trilogi ini cukup bagus, jadi gue memberikan skor untuk Demon Slayer ini ada di angka 85 dari 100. Dengan skor sebesar itu tentu saja Demon Slayer Infinity Castle Part 1 sangat rekomendasi untuk kalian tonton segera. So buat teman-teman yang penasaran, yang awam dan juga apakah ini overrated apa enggak overrated, ini juga bagus, tapi kalian perhatikan juga bahwa kalian sebelum nonton harus ke toilet dulu, harus siap-siap, jangan banyak minum di awal dulu, jadi pastikan semua itu guys. So teman-teman, thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kali ini. Kalau review ini berguna buat kalian untuk nonton film Demon Slayer, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya channel kita cepat naik gitu. So sampai jumpa di video-video review selanjutnya.